Editing bahasa merupakan salah satu bagian dari pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang ilmu bahasa. Oke. Kalian wajib memiliki keilmuan yang namanya editing bahasa. Karena editing bahasa ini sangat penting, terutama sekali untuk menunjang tugas-tugas ilmiah kalian, ya. Apalagi nanti ketika kalian skripsi. Baik, ada beberapa hal yang perlu kita pahami di dalam editing bahasa itu. Kita berangkat dari bahasa, ya. Di dalam bahasa ilmiah itu yang menjadi rujukan dari bahasa ilmiah itu sendiri adalah pertama ejaannya, kemudian selain ejaan itu adalah terkait dengan tata bahasa, kemudian terkait dengan kamus. Itu penting sekali untuk kita kuasai. Karena dengan kita menguasai semua itu tentu akan menambah wawasan di dalam kita melakukan editing bahasa. Nah, secara praktik, ya, ada yang sering kita dengar dengan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik dan benar itu bahasa yang kayak gimana malah? Pengejaan. Oke. Kemudian pengejaan, ya. Kemudian Faisal, ada Faisal? Gak ada. Batosin ada. Apa bahasa yang baik dan benar? Penggunaan kata yang tepat. Kemudian Jannatul Aini, ya, bahasa yang dapat dipahami. Oke. Ada yang lain? Siapa? Oh, Izatul Asma. Gimana Iza? Oke, gramatikal baik. Sekarang saya contohkan. Saya saya nih, misalnya nih, pergi ke pasar. Ketika saya ke pasar, saya mau beli tomat. Lalu saya mengatakan kepada si penjual itu, "Bu, berapakah harga tomatnya ini?" Oke, itu pertama kasusnya. Oke. Yang kedua, ketika saya bermain bersama teman-teman, apa namanya, istilah sekarang itu bestie istilahnya, ya. Jadi teman dekat, teman akrab dan lain sebagainya. Lalu apa namanya, dalam bahasa itu saya sering menggunakan istilah-istilah akronim kadang, ya. Saya sering menggunakan istilah-istilah asing, istilah-istilah yang bahasa-bahasa khusus yang tidak dimengerti oleh orang lain. Kira-kira kasus yang pertama dengan kasus yang kedua ini ada yang bisa menjelaskan saya? Mana yang termasuk bahasa yang baik dan benar dari kasus itu? Kasus ketiga, biar lebih jelas. Ketika saya ikut kuliah, ikut seminar misalnya. Lalu di saat seminar itu saya menggunakan bahasa Indonesia. Saya menggunakan bahasa Indonesia, kemudian tetapi di dalam bahasa itu karena saya kurang lancar bahasa Indonesia, saya campur adukkan antara bahasa Sasak dan bahasa Indonesia. Oke, bagaimana Anda menanggapi kasus itu? Gimana Asma?
Oke. Mm-mm. Oke, oke. Baik. Eh, yang pertama terkait dengan pertanyaan saya tadi, kan? Bahasa yang baik dan benar itu bahasa yang sesuai dengan konteksnya. Oke, ada betulnya yang dikatakan teman-teman tadi. Ada yang mengatakan bahasa yang sesuai EYD, bahasa yang ini. Tetapi pada intinya bahasa yang baik dan benar itu adalah bagaimana seorang itu bisa berbahasa sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan eh, apa namanya, apa istilahnya, sesuai dengan aturannya. Contoh, ketika kalian ke pasar, ya, ketika kalian ke pasar itu seperti yang saya contohkan tadi, itu benar dikatakan temannya tadi, itu adalah bahasa yang benar. Oke, bahasa yang benar artinya bahasa yang sesuai dengan eh, kaedah kebahasaan, ya, dikala kita membuat pertanyaan. Tetapi bahasa itu tidak baik digunakan di pasar, karena konteks pasar itu adalah konteks non formal, tidak resmi. Oke, jadi bahasa pasar itu bahasa yang nantinya karena kebutuhan di sana itu cepat, ya. Jadi orang butuh cepat, orang butuh paham, karena terkejar dengan waktu juga. Contoh misalnya ketika beli pindang misalnya, karena banyak orang, bu beli pindang dia, bu kira dibeli anak misalnya, setengah kilo, oh lamun setengah kilo ya barang sore untuk beli ya. Nah karena takarannya dia itu 1 kilo, minimal 1 kilo orang beli, ya. Kenapa dia menolak orang membeli seperti itu? Karena kalau dilayani yang setengah itu tidak terlayani orang-orang yang membeli banyak. Nah kembali lagi ke contoh kasus tadi, maka itu dikala kita berbahasa Indonesia yang baik dan benar harus sesuai konteksnya. Ketika kita ke pasar, kita bahasa pasar. Tidak usah mengatakan, bu berapakah harga tomat ini, ya pasti orang nganga melihat kalian, bu berapa. Nah ini larinya ke bahasa pragmatik. Oke, ini namanya bahasa yang baik dan benar, bahasa yang sesuai dengan tempatnya. Ketika kita ke pasar, kita berbahasa pasar. Ketika kita bersama teman-teman bestie kalian, ya nggak apa-apa, ya, karena itu bahasa yang misalnya apa namanya itu sangat rahasia, ya, karena kan semua orang punya privasi, jadi sangat rahasia. Kalau sekarang diungkapkan di banyak orang akan membuat orang rahasia itu akan terbongkar, ya maka baik juga digunakan itu. Tetapi yang perlu sekali diperhatikan sebagai seorang mahasiswa bahasa Indonesia, kalian harus pandai memilih, menyesuaikan konteks yang kalian lalui. Ketika kalian seminar misalnya, upayakan latih kemampuan bahasanya sehingga berbahasa kalian itu berbahasa Indonesia, ya. Bukan berbahasa Indonesia bukan berbahasa Indonesia sasak seperti tadi, campur gaul, bahasa campuran misalnya. Pak, saya mau beketuan misalnya, itu kan enggak etis ketika ada forum-forum itu. Atau mungkin logatnya itu logat apa ya, logatnya orang Sikur misalnya, logatnya orang Pancor misalnya, kan beda logatnya orang bahasa Pancor dengan bahasa Sikur misalnya, ya, dan lain sebagainya. Jadi
Bahasa yang baik dan benar itu bahasa yang sesuai dengan konteksnya. Nah, ketika sekarang kita akan mengkaji bahasa-bahasa ilmiah dalam kasus editing bahasa, maka yang akan kita kaji itu adalah bagaimana seseorang penulis itu menggunakan bahasa yang ilmiah. Bahasa yang ilmiah itu bahasa yang sesuai dengan kaidah, ya. Bagaimana huruf pemilihan kosakatanya, bagaimana penggunaan tanda bacanya, itu harus betul-betul diperhatikan. Oke, sehingga kemampuan bahasa itu sangat diperlukan oleh semua orang. Ya, kita kembali ke sini. Bahasa yang baik dan benar itu bahasa pada dasarnya itu memang kodrat dari Tuhan, ya, dari Allah. Ya. Jadi ada dua kemampuan seseorang di dalam berbahasa ketika dia lahir. Ada yang disebut dengan kemampuan naturalistik. Ya. Yang kedua itu kemampuan behavioristik. Kemampuan naturalistik itu kemampuan yang memang ada, ya. Jadi walaupun dia tidak belajar, misalnya tidak banyak belajar bahasa, kursus kesana kemari, tapi dia bisa menguasai 10 bahasa, ya. Bisa mengucapkan huruf dengan baik, dengan intonasi yang baik, bisa menjadi pembicara yang baik. Ini yang disebut dengan kemampuan naturalistik. Jadi kadang turun-temurun, kadang sesuai karena memang ada pada diri seseorang itu. Yang kedua itu kemampuan behavioristik. Behavioristik itu berkaitan dengan kemampuan bahasa yang dibentuk dari lingkungan. Dari lingkungan itu misalnya dia ingin menguasai bahasa Inggris, ya orang perlu kursus. Dia ingin melatih kemampuan bagaimana pengucapan huruf-huruf, misalnya orang mengaji, bagaimana tajwidnya. Jadi dia harus belajar tuh mengaji, dia harus belajar tuh pengucapan huruf. Mana kalau dalam huruf-huruf bahasa itu mana P, mana F, itu kan beda pengucapannya. Jadi itu nanti kalian akan pelajari, sudah mungkin dipelajari pada mata kuliah fonologi, itu tajwidnya bahasa. Jadi ini dua hal ini yang akan berjalan di dalam kemampuan bahasa seseorang. Nah, jika kemampuan naturalistik ini juga tidak diasah, bisa jadi nanti kemampuan seseorang di dalam berbahasa itu akan tidak baik, ya. Bisa saja dia akan benar saja, atau biasa saja dia akan baik. Coba lihat sekarang. Orang-orang yang pandai di dalam menjadi orator, mahasiswa nih, siapa nih di sini yang sering jadi orator, ya. Itu kadang-kadang dia menggunakan bahasa yang begitu tinggi tuh, ya. Bahasa yang baik tuh yang dia gunakan. Tapi ketika kita cek, ya, kadang-kadang dia tidak benar tuh ucapannya, banyak kosakata yang keliru, ya. Banyak kosakata yang tidak tepat misalnya. Kemudian tempat konteks dia berbicara itu juga tidak tepat. Misalnya yang biasa orasi di kampus, ya. Ketika dia musyawarah di kampungnya, di masjid, di musola dan lain sebagainya, dia menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi misalnya, itu kan kurang tepat tuh, ya. Jadi ini yang disebut dengan kemampuan bahasa. Nah, kedua kemampuan ini nanti akan mengalami yang disebut dengan konvergensi. Konvergensi ini apa istilahnya, ya? Hasil dari proses alam, ya. Ini kalau kalian sering ikut organisasi itu ada namanya tes alam, ya, apa lupa saya itu, ya. Saya lupa itu istilahnya, seleksi alam. Oke, seleksi alam. Nanti seleksi alam ini akan berjuang nih, disinilah proses kita, ya. Apakah nanti ketika kalian mengisi dengan pemahaman bahasa yang begitu mendalam, ya, pemahaman konteks yang begitu peka, maka kalian nanti akan memperoleh yang disebut dengan bahasa yang baik dan benar, ya. Kalian ketika seminar bisa berbahasa sesuai dengan EYD, ketika misalnya musyawarah di kampungnya bisa berbahasa sesuai dengan yang kondisi teman-teman kita di sana. Ketika kalian bertemu dengan dosen kalian, dengan guru kalian,
kalian bisa menjaga tutur kata kalian. Oke, inilah bahasa yang baik dan benar. Kemudian bahasa yang baik dan benar itu bahasa yang apik, bahasa yang enak didengar, yang nyaman. Ketika orang berbahasa itu dia merasa nyaman. Sama halnya ketika kalian misalnya ini yang cewek cowok nih, kalau mau menembak cewek ya, itu kan tentu kalian harus, kalau zaman dulu, zamannya saya itu, kalau sekarang kan enak tuh lewat WA. Kalau dulu harus menggunakan surat ya, kirim dulu, harus ada mak comblangnya dulu. Tapi kalau sekarang langsung saja, aku cinta kamu katanya. Kalau langsung seperti itu, wanita tidak tersentuh hatinya. Tetapi dengan cara yang lain, dengan bahasa yang lain, dengan tingkah laku yang lain, ya bisa saja dia akan tersentuh hatinya. Ini yang dimaksud dengan yang baik dan benar. Oke, apik. Kemudian pola pikir ini berkaitan dengan pengetahuan. Jadi pola pikir itu kalian harus mengintegrasikan semua kemampuan yang terkait dengan kemampuan bahasa. Artinya terkait dengan konteks di dalam berbahasa. Kemudian perilaku pengguna. Ya, ini berkaitan dengan seleksi alam tadi. Jadi ketika kalian berada di situasi resmi, apakah kalian akan terpengaruh dengan situasi resmi itu? Kalau orang yang tidak terpengaruh, berarti kemampuan berbahasa yang baik dan benar itu belum matang ya. Jadi orang yang matang kemampuan bahasa yang baik dan benar itu paham konteks. Ketika dia di forum resmi, dia menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ketika dia menulis resmi, dia akan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Oke, begitu. Kemudian kita lanjut. Ini bahasa ya. Jadi bahasa Indonesia ini disesuaikan dengan tempatnya, penuturnya, sarananya, ragam lisan dan tulisan, bidang penggunanya, dan suasana penggunanya. Oke, ini beberapa hal terkait dengan bahasa. Oke, bahasa Indonesia yang baik, yang efektif itu bahasa yang pilihan katanya layak. Oke, bentuk pilihan katanya layak, tepat, cermat, cergas. Cergas itu, nah ini tahu nggak istilah cergas? Cergas itu jelas, jadi tidak bertele-tele. Coba nanti buka kamus ya. Kemudian kalimat yang didengarkan itu adalah kalimat efektif ya, keutuhan kohesi dan koherensinya. Kemudian apabila ada bahasa daerah atau bahasa asing, itu ditulis menggunakan pedoman, menggunakan kaidah ya. Caranya, kalau tulisan itu tulisan bahasa Indonesia, selain bahasa Indonesia harus dimiringkan, entah itu bahasa Sasak, bahasa Sumbawa, bahasa Bojo misalnya, itu wajib ditulis miring. Kalau itu tulisan kita itu misalnya tulisan bahasa Indonesia. Begitu sebaliknya, ketika kalian menulis menggunakan tulisan bahasa Inggris misalnya, temanya bahasa Inggris, ya, tulisannya harus menggunakan bahasa Inggris, maka di luar bahasa Inggris itu harus menggunakan bahasa Sasak. Itu kaidah di dalam penulisan huruf-huruf asing. Konsekuensinya ketika kita tidak memilih kata yang tepat ya, tidak menggunakan kohesi dan koherensi di dalam membuat kalimat, kemudian tidak mengikuti kaidah-kaidah itu, maka nanti banyak pilihan kata yang tidak tepat, banyak kalimat yang tidak baku, banyak tulisan atau ucapan yang tidak baik. Itu konsekuensinya. Baik, kita lanjut ke Oke, ini sengaja saya ambilkan satu artikel ya teman ini terkait dengan analisis penyuntingan aspek kebahasaan dalam berbahasa Indonesia. Ini teman di UNJ ya. Jadi ini beliau menganalisis apa saja keseringan ya, yang terjadi di dalam menganalisis teks-teks bahasa Indonesia. Kita lanjut ke sini ya. Ini namanya artikel ya. Jadi artikel itu dia harus punya judul, nama, kemudian abstraknya.
kemudian ada pendahuluannya. Pendahuluan itu isinya adalah teori, ya. Kemudian nanti ada rumusan masalahnya di sini di dalam pendahuluan ini. Kemudian ada metodologinya. Kalau ini penelitian, jadi bagaimana penelitian itu akan dilakukan. Kemudian ada pembahasan, oke. Pembahasan itu kasus-kasus yang ditemukan, kemudian dibahas. Contoh, oke. Ada beberapa tipe-tipe kesalahan bahasa. Yang pertama itu yang sering terjadi di dalam tulisan-tulisan ilmiah itu adalah kesalahan ejaan, oke. Kesalahan ejaan adalah penggunaan ejaan yang tidak sesuai dengan pedoman. Yang banyak terjadi itu misalnya penulisan huruf kapital. Oke. Penulisan huruf kapital itu sering sekali salah. Misalnya setelah tanda titik wajib hukumnya harus kapital. Apapun katanya di sana, ya. Jadi harus huruf kapital. Apapun katanya harus huruf kapital. Kecuali kalau itu gelar, misalnya ada doktor, ada dokter, ada ada huruf yang besar awalnya, ada awalnya huruf kecil. Itu banyak sekali kesalahan-kesalahan. Coba lihat saja di di papan nama dokter itu, ada yang nulis seperti DR, ada yang nulis seperti doktor, ada yang paham. Itu kan tergantung tukang tulisnya tuh. Ada yang paham menulis kata dokter itu dengan huruf kecil, walaupun tulisan namanya itu kapital semua. Oke, itu penting. Contoh misalnya, ya ini objeknya itu adalah buku novel, ya. Maaf Bu, seharusnya saya mau minta maaf. Oke, ini perhatikan penjelasannya. Sini. Oke. Ini jelas nggak? Oke, nanti saya kirimkan ya. Oke. Sebagai kata maaf yang mau kalimat, seharusnya kata tersebut diawali huruf kapital. Jadi setelah tanda petik ini wajib huruf kapital nih, terutama yang sering buat novel nih. Maaf Bu, seharusnya saya meminta maaf seperti ini. Oke. Ini yang sering sekali penggunaan huruf kapital ini hampir di dalam editing bahasa. Ini yang yang pernah saya temukan, yang sering sekali saya temukan. Penggunaan huruf kapital ini banyak yang keliru, banyak yang salah. Yang kedua itu pemakaian huruf miring. Oke, huruf miring. Ini yang tadi, ya. Jadi penggunaan huruf miring itu yang pertama itu untuk untuk menandai bahwa kata itu bukan kata asalnya, ya. Bukan kata asal naskahnya. Contoh, kalau kita membuat artikel ini artikel berbahasa Indonesia, ya, seperti tadi, maka semua kata-kata, semua kalimat yang berbahasa selain bahasa Indonesia itu wajib miring tuh. Oke, wajib miring. Ini bahasa Jawa nih. Oke, kita lompat saja. Kemudian pemakaian tanda baca. Kesalahan pemakaian tanda baca yang paling menonjol adalah penggunaan tanda tanya dan tanda seru. Oke. Di dalam mengakhiri kalimat. Contoh, Gira lu beli lagi? Ya, tanya Sarisa. Ini kan bahasa novel nih. Jadi bahasa novel itu bahasa yang lepas dari PJT. Penggunaan tanda tanya dan tanda seru pada kalimat di atas sebetulnya tidak berbeda makna dengan kalimat yang diakhiri dengan satu tanda. Oke, seperti berikut misalnya, ya. Baik, sebentar dulu. Oke, mana dia nih? 5A. Oke, baik, coba lihat, perhatikan. Pada contoh ini, ya, karena misalnya nih seorang penulis novel itu kadang ini tanda tanya terlalu panjang nih.
Gila loh beli lagi, misalnya terlalu panjang. Jadi karena dia membahasakan terlalu panjang itu dengan tanda tanya, dia bisa saja dia membuat 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu ya. Jadi tanda tanya itu cukup satu. Ini sudah itulah bedanya bahasa tulis dengan tidak tulis. Bahasa lisan ya. Bahasa tulis itu umumnya memang bahasa yang stabil ya. Jadi yang membuat tulisan itu akan menjadi akan menjadi berterima dan tidak berterima kepada orang lain itu adalah intonasi, cara kita mengungkapkannya, intonasi kita mengungkapnya, apakah halus, apakah lembut, apakah bisa diterima atau tidak diterima. Nah, itulah bedanya bahasa tulis. Kemudian ini sama seperti yang tadi. Jadi banyak sekali tanda petik itu 3, kemudian yang baik itu 1. Kesalahan penulisan kata, kayak ini kosakata ya. Ini terkait dengan ejaan. Itu yang paling banyak. Terkait dengan bahasa baku. Ya. Ada kata silaturahmi misalnya, ada kata sekadar. Itu paling banyak tuh, karena kata sekadar itu kata yang belum 10 tahun ini baru diakomodir di dalam KBBI. Kata sekadar, kalau dulu sekadar, tapi setelah ada kongres bahasa, setelah diteliti dari sekian banyak penelitian itu, ternyata yang paling mudah diucapkan itu adalah kata sekadar ya. Kemudian ini kata silaturahmi. Oke. Nah ini yang perlu dicek oleh editing bahasa. Kadang-kadang kenapa ini bisa salah? Ada dua masalah nih, ada 2 sumber. Pertama, kesalahan ini memang kesalahan dari pengetahuan penulis. Jadi dia tak tahu menahu tuh bagaimana penulisan kata yang benar. Yang kedua, kesalahan itu bisa saja timbul karena salah ketik. Oke, ada 2 kemungkinan. Nah, karena kan apalagi laptop, misalnya kita tulis silah misalnya, itu banyak sekali tuh, ada silaturahmi, ada silah dan lain sebagainya, banyak sekali. Ada yang begitu settingan laptopnya kadang-kadang ya. Jadi ini perlu dicek. Inilah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di dalam di dalam editing bahasa. Kemudian kesalahan pengembangan paragraf. Di dalam paragraf, perhatikan paragraf. Ini banyak sekali kesalahan nih paragraf. Apalagi kalau kalian buat makalah, buat skripsi nanti. Paragraf itu ada 3 syarat utama dari sebuah paragraf ya. Sebentar, siapa yang masuk ini? Baik. Yang pertama, paragraf itu harus ada kepaduannya, ada kesatuannya, ada kelengkapannya. Kepaduan itu berkaitan dengan kohesi ya. Kohesi itu berkaitan dengan antara kalimat yang satu dengan kalimat berikutnya itu nyambung. Mulai dari pilihan katanya tepat, pilihan kata gantinya tepat, penggunaan oleh karena itu misalnya, oleh sebab itu. Yang paling sering salah itu kata maka dan tanda koma yang sudah saya contohkan kemarin. Setelah ada koma, tulis lagi kata maka. Kalau sudah kata maka nggak perlu ada koma. Oke, itu yang sering sekali. Kemudian ada kesatuan, artinya dalam satu paragraf itu punya satu gagasan pokok ya, satu gagasan pokok. Kalau seperti paragraf ini misalnya nih, sebenarnya ini bahasa novel ya, bahasa novel. Ini analisis novel. Paragraf seperti ini, paragraf yang kurang tepat. Artinya paragraf ini dapat dibagi menjadi 2 nih ya.
satu gagasan pokok. Jadi paragraf ini kalau dibaca misalnya, sebenarnya Zidane ini yang sudah dipecah ya. Sebenarnya Zidane sudah menduga akan terjadi ledakan seperti ini, tapi dia tidak sanggup untuk membayangkan kehilangan. Sungguhnya tidak enak berada di tengah-tengah yang serba macamkan ini. Oke, jadi gagasan pokoknya itu adalah terkait dengan dugaan Zidane nih. Baik. Kemudian yang paragraf berikutnya dimulai dari Zidane tahu bahwa, misalnya mana nih? Oke, setelah ini ya. Jadi ini harus dipecah nih. Zidane tahu bahwa dia harus mengambil keputusan. Nah, ini yang disebut dengan gagasan. Kalau yang gagasan pertama, ini dia fokus dari kalimat 1 sampai kalimat 2. Ini kan dia fokus kepada membahas dugaan si Zidane nih. Nah, yang kedua, ini beda lagi gagasannya. Kalau yang ini dugaan, kalau yang ini putusan. Oke, ini bedanya. Ini yang disebut dengan gagasan. Jadi kalau sudah beda yang dibahas oleh kalimat itu, maka dari sanalah mulainya paragraf baru. Dan minimal satu paragraf itu adalah 2 kalimat ya. Baik. Selanjutnya itu saja materi hari ini. Selanjutnya